saya boleh minta munculkan slide yang nomor 3. Oke. Hari ini kita akan mulai hari ini, terutama sepanjang 2 minggu ke depan. Hari ini dan besok kita akan belajar tentang 3 faktor utama dalam pelayanan yang sejati atau pelayanan yang murni. Waktu saya berbicara tentang pelayanan, tolong kosongkan konsep tentang bukan hanya terbatas pada pelayanan di gereja. Ya, saya bicara tentang pelayanan, tentang sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita, orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Saya tidak berbicara di luar mereka yang tidak terima Kristus, enggak. Saya bicara tentang kita yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan kita, sebagai Master kita. Itu yang harus digarisbawahi. Itu sebabnya kenapa siang hari ini ada kelas pengajaran tentang dasar-dasar panggilan dan kenabian. Ya, pertama kita akan belajar lebih detail lagi supaya kita tidak ditarik kepada sebuah pengajaran dan cara berpikir manusia kita, atau paradigma manusia kita atau pribadi kita, atau paradigma dunia. Yang saya mau sharekan, yang saya mau ceritakan, yang saya mau ajarkan adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang masih bawa Alkitab. Saya sendiri membiasakan diri saya untuk membawa Alkitab. Karena sejujurnya buat saya secara pribadi, kalau untuk di rumah saya lebih suka mencoret-coret yang ada di Alkitab saya, itu lebih enak. Karena seringkali kalau saya mau cari sesuatu gampang untuk ditemukan. Jadi ada catatan-catatan khusus. Oke. Sekali lagi saya mau kembali bahwa ada 3 faktor utama dalam pelayanan yang sejati. Saya boleh tanya enggak, seberapa banyak teman-teman yang ada pagi hari ini yang sudah punya pelayanan? Boleh angkat tangan? Yang sudah punya pelayanan. Oke. Yang lainnya belum ada, ngikut-ngikutan aja. Oke. Yang saya maksud yang sudah pelayanan adalah saudara tahu Tuhan naruh sesuatu untuk melakukan ini dan melakukan ini, dan saudara rutin secara kontinu sudah melakukan itu. Apakah itu dengan bersama-sama dengan orang lain ataupun sendiri, itu pelayanan pribadi saudara, ya. Atau saudara belum punya pelayanan karena tidak dapat remah dari Tuhan, sehingga yang ngikut-ngikut aja. Orang mengajak, yuk kita doling, yuk doling. Ayo kita puasa buat apa? Pokoknya buat ini, ya ikut-ikutan. Jadi kalau yang seperti itu artinya saudara belum punya pelayanan secara pribadi. Artinya belum mendapatkan sebuah rema yang kuat yang dari Tuhan. Kenapa sih kita masih memberi makan buat orang yang nggak punya makanan? Kenapa sih kita masih mengunjungi panti jompo? Kenapa sih kita masih berkunjung ke misalnya pelayanan penjara, pelayanan mereka yang terpenjara secara fisik? Buat apa? Nah, itu buat yang seperti itu, saudara yang belum mendapatkan peneguhan ataupun sebuah konfirmasi yang dari Tuhan atau remah yang dari Tuhan, itu artinya saudara belum punya sebuah pelayanan yang Tuhan taruh atau Tuhan lahirkan dalam hidup saudara. Ya, jadi selama ini saudara hanya menopang, mendukung sambil berjalan, bagaimana belajar untuk melayani. Siapa tahu di tengah-tengah kita mendukung orang punya pelayanan, ataupun pelayanan komunitas, ataupun pelayanan di gereja, ataupun pelayanan persekutuan, di mana tiba-tiba saudara mendapatkan sebuah panggilan Tuhan, gitu ya. Nah, itu artinya saudara masih belum punya pelayanan pribadi. Salah nggak, Bu? Enggak salah. Ya, saya menghabiskan waktu kurang lebih 17 tahun, 15 tahun deh, saya kurangin 2 tahun. Saya menghabiskan 15 tahun untuk terlibat dalam sebuah pelayanan. Yang saya sendiri, saya tahu waktu saya terlibat dalam pelayanan itu, saya tahu Tuhan mau saya bergabung di dalam sebuah pelayanan itu. 15 tahun saudara.
Sampai akhirnya 3 tahun terakhir Tuhan baru memberikan saya sebuah panggilan yang jelas untuk memulai sebuah pelayanan pribadi. Itu pun saya terima 3 tahun yang lalu pelayanan pribadi. Saya nggak langsung lapor ke pemimpin saya. Saya berkata, Bu, Pak, saya dapatkan firman dan rema dari Tuhan bahwa saya harus melakukan ini. 3 tahun masa persiapan. Setelah masuk 3 tahun persiapan, baru saya berkata, ini waktunya aku keluar. Dengan persiapan yang begitu panjang, itu pun menimbulkan sebuah hiruk pikuk di luar. Siapa yang pernah alami? Saya sih yang terutama. Baru masih fresh from the oven. Oke, terlepas daripada itu semua, ini yang saya mau bagikan. Pertama, kita akan belajar tentang karunia Roh Kudus, the gift of the Holy Spirit. Ya. Kedua adalah tentang panggilan Tuhan. Selama ini kita tahu ada 5 jawatan atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sejujurnya masih ada begitu banyak panggilan-panggilan Tuhan, tetapi hanya 5 yang difokuskan yang utama. Ketiga, kita akan belajar lebih lagi tentang pengurapan Roh Kudus atau the anointing. Saudara, tanpa pengurapan Roh Kudus ini tidak ada satupun daripada kita yang sanggup dan kuat dan bisa berdiri pada panggilan kita. Sekalipun mungkin kita berkata, Bu, aku sudah punya karunia Roh Kudus loh, aku juga punya panggilan. Tapi kalau pengurapan Roh Kudus kita tidak ada di atas kita dan di dalam kita, maka apapun saudara boleh dapat panggilan peneguhan dari hamba-hamba Tuhan besar, ataupun saudara bisa aja mendapatkan sebuah panggilan dari Tuhan sendiri. Tapi kalau tidak ada pengurapan Roh Kudus, apapun yang kita kerjakan itu hanya keluar dari kemanusiaan kita, kekuatan kita. Halo, amin. Saudara setuju? Kita butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus, apapun yang saudara kerjakan. Tapi tolong sebelum saya masuk, saya mau garis bawahi. Yang saya sharingkan hari ini dan sepanjang hari ini dan besok, itu bukan saja semata-mata buat pelayanan. Soalnya kenapa? Kalau saya berbicara pelayanan, banyak orang berpikir pasti konotasinya gereja. Betul? Seberapa banyak kalau saya berbicara soal pelayanan atau saya berkata pelayanan, saudara yang sudah mikir gereja ini pasti gereja, pelayanan gereja. Atau denominasi mana? Halo, yang kita bicarakan hari ini bukan cuma hanya buat pelayanan atau yang konotasinya gereja mana. Enggak. Yang saya bicarakan hari ini untuk marketplace. Siapa yang saudara Bapak Ibu yang berada di marketplace? Saudara kerja, saudara karyawan, saudara punya usaha. Siapa yang marketplace masih bergerak di marketplace? Enggak, serius, saya serius. Siapa owner perusahaan? Serius. Saudara karyawan, saudara staff di sebuah perusahaan. Saya serius. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya masih ragu-ragu. Ibu rumah tangga. Pensiunan. Oke. Seberapa saudara di tempat ini yang betul-betul full time melayani di sebuah gereja atau organisasi atau komunitas? Coba yang angkat tangan. 1. Yang lainnya enggak. Seberapa saudara ini pelayanan full? Cuma 1, pelayanan full, pelayanan di gereja, punya pelayanan sendiri. Atau saya pelayanan, atau siapa yang masih bergerak di bisnis, yang bekerja, karyawan, staff, pengusaha, owner, atau apapun juga. Tadi cuma sekitar ada 5 atau 6 orang. Yang pelayanan full, pelayanan full, boleh angkat tangannya, saya pengen lihat. 1, 2, 3. Yang lainnya 1, 2, cuma 3. Yang lainnya apa? Aktivis. Oke.
Jadi supaya saya tahu saudara ini dari segmen mana, supaya nanti saya waktu memberikan contohnya, saya akan memberikan sebuah contoh yang lebih realistis. Saya tidak pakai contoh, jangan mentang-mentang saya full pelayanan, saya membawakan sebuah contoh yang full pelayanan, terus yang marketplace terabaikan, bla 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 dan segala macam. Hari ini, pagi hari ini, mencakup semua sisi dimensi apapun pekerjaan, profesi, panggilan kita. Amin. Nah, saya minta boleh nggak relax, kayaknya terlalu tegang nih apa karena saya ngomongnya terlalu ini ya. Terlalu tegang. Saya relax saja. Saya akan ngikutin seberapa saudara akan bisa menangkap ya. Tapi kalau saudara tiba-tiba, Bu, sorry, tolong di-repeat lagi dong, diulang lagi dong, kurang jelas, bla 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 dan segala macam, saudara boleh angkat tangan ya. Saya akan berhenti kalau saya akan melihat beberapa tangan yang terangkat. Oke, saya minta next slide yang keempat. Ada beberapa dasar firman yang saya butuh dasarkan, yang saya butuh saudara kita pahami. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, slide yang keempat. Terlalu kecil ya? Terlalu kecil. Wah, bisa di zoom gede lagi nggak, Kak? Kisah Para Rasul, saya bacakan ayatnya, saudara boleh buka Alkitab di handphone atau di Alkitab saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38 dan 39 ini yang menjadi dasar. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Garis bawahi, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Karunia Roh Kudus diberikan kepada mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan untuk pengampunan dosa mereka. Tanpa itu, saudara tidak bisa terima karunia Roh Kudus. Amin. Terus kepada siapa aja dan seberapa jauh karunia itu diberikan? Petrus Kisah Para Rasul berkata, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan. Semakin banyak orang yang akan dipanggil Tuhan, terutama hari-hari terakhir ini, hari-hari di mana menjelang hari-hari kedatangannya yang kedua kali yang semakin mendekat lagi. Tuhan berkata, aku akan panggil lebih banyak lagi. Kemudian kita lanjutkan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan 18, firman berkata, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara, Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul berkata, di hari-hari terakhir semenjak pencurahan Roh Kudus di atas loteng sampai hari ini dan sampai beberapa tahun ke depan, saya nggak tahu. Kalau Tuhan Yesus masih kembali 3 atau 5 tahun ke depan, maka Roh Tuhan akan terus dicurahkan di atas setiap kita. Mulai dari yang usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai usia yang tidak terbatas. Pada waktu Roh Tuhan itu dicurahkan, waktu Roh Kudus itu berada di atas setiap kita, waktu Roh Tuhan menghinggap hidup kita, maka di dalamnya ada karunia-karunia Roh yang akan terus bekerja sejauh dan sebesar dan selebar di mana kita mempersiapkan Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saudara jangan berpikir Pentakosta hanya terjadi sekian tahun yang lalu.
itu baru pencetus. Saudara, saya nggak tahu seberapa saudara percaya. Waktu pencurahan Roh Kudus yang begitu dahsyat di atas loteng sekitar 120 orang murid mengalami sebuah manifestasi dan perjumpaan yang pribadi ketemu dengan Roh Tuhan. Dan Tuhan berkata dengan jelas di Kisah Para Rasul ini, bahwa di hari-hari terakhir masa sekarang ini, Dia berkata, Dia akan mencurahkan Roh-Nya lebih dahsyat lagi. Dan Kisah Rasul berkata, bukan cuma hanya teruna-teruna, tetapi kepada anak-anakku, hambaku yang laki-laki, yang perempuan. Artinya akan lebih banyak orang yang akan dipanggil. Dan Tuhan mengurapi hidupnya. Bukan cuma hanya hinggap di atas hidupnya, tetapi Tuhan akan mengurapi hidupnya. Waktu Roh Tuhan turun dalam hidup kita, dan waktu Roh Tuhan sedang memasuki hidup kita, Dia akan bekerja dengan karunia-karunia Roh yang dahsyat, yang sampai hari ini kita masih belum bisa melihat. Dan sampai hari ini saya secara pribadi masih menantikan itu. Dan Tuhan akan curahkan. Bahkan saya percaya di dalam hati saya dan di roh saya, akan banyak orang-orang yang bahkan belum sempat memberi dirinya dibaptis, Roh Kudus akan sambar begitu rupa. Untuk apa kita butuh diurapi dan ketemu dengan pribadi Roh Allah yang ketiga ini? Untuk apa kita punya karunia-karunia Roh? Saudara pernah bertanya enggak, untuk apa saya bisa bernubuat? Untuk apa saya bisa melakukan mujizat? Dunia butuh Tuhan. Dunia yang sekarang kita hidupi, yang kita hadapi, semua persoalan yang ada, dunia butuh Tuhan. Dan dunia sedang menantikan demonstrasi kuasa Roh Allah. Itu sebabnya kita butuh karunia-karunia Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan butuh begitu banyak orang yang menantikan dan membebaskan hidupnya dipakai oleh Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Dan Tuhan bisa memanifestasikan berbagai macam karunia-karunia Roh. Tapi Kisah Rasul pasal yang kedua berkata, terutama untuk bernubuat. Saudara pernah bertanya, untuk apa bernubuat? Karena dunia butuh dengar suara Tuhan. Setiap kita butuh dengar suara Tuhan. Kita tidak membutuhkan suara dari dunia. Kita tidak membutuhkan suara, apalagi yang suara dari iblis. Kita butuh suara dengar dari Tuhan. Dan itu dikatakan bernubuat. Itu sebabnya penting karunia bernubuat. Paulus berkata, orang yang bernubuat sedang membangun jemaat. Karena orang yang bernubuat menyampaikan apa isi hati Tuhan, apa perasaan Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan orang butuh dengar. Orang butuh dengar. Persoalannya tidak semua orang yang bernubuat itu adalah nabi. Halo. Tidak semua orang yang bisa bernubuat adalah nabi. Ini karunia Roh Kudus. Oke, kita akan mulai. Slide berikutnya. Nalo. Slide berikutnya. Slide yang kelima. Saya mau sampaikan ada beberapa karakteristik karunia Roh Kudus. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Ada beberapa karakteristik karunia roh. Saudara, awalnya saudara akan lebih banyak baca Alkitab dan buka ayat. Sabar dengan saya, nanti kita akan masuk ke intinya. Dan ini sudah intinya, tapi baru permukaan.
ada beberapa karakteristik karunia roh. Kalau saudara yang ngantuk, saudara butuh bahasa roh. Tuhan tolong. Karena akan banyak buka ayat-ayat firman. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Saudara buka HP aja deh. Ya. Karena tidak semua ayat saya akan baca, saya akan cuman highlight aja beberapa ayat. 1 Korintus ayat yang pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan 11 bunyi firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang diberikan karunia, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, penyataan roh yang dimaksudkan di sini, Roh Kudus atau setiap orang, Roh Kudus memberikan sebuah pengertian atau enlightenment atau sebuah rema atau sebuah pewahyuan untuk kepentingan setiap kita. Oke? Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, bla 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 bla. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Iman ini berbeda ya. Oh, aku punya iman. Ini karunia iman khusus. Beda. Ini karunia iman. Kemudian dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Oke. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk membuat mujizat. Nanti kita akan belajar satu demi satu dari 9 karunia roh ini. Dan kepada yang lain lagi ia akan memberikan karunia untuk bernubuat. Halo. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Tolong garis bawahi. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan discernment spirit. Ini sangat penting. Nanti saya jelaskan. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi jangan berhenti di situ, di bawahnya lagi baca. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Beda ya, nanti saya Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, Roh Kudus namanya. Dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oke, slide berikutnya. Globalnya dulu saya sampaikan, nanti detailnya saya akan bicara. Oke. Karakteristik 1, karunia roh itu adalah pemberian Roh Kudus. Ingat, iblis bisa menyerupai karunia-karunia roh. Saudara harus pastikan bahwa karunia roh yang bekerja di dalam diri kita, yang saudara terima, itu adalah karunia dari Roh Kudus. Caranya untuk mengidentifikasi saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya begini, jangan sampai ada orang yang tidak mengakui dan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tiba-tiba mau memberikan sejumlah uang dan meminta saudara menumpangkan tangan dan berdoa, doakan supaya aku juga bisa berkarunia Roh Kudus. Nggak bisa. Oke, masih ingat dengan kondisi dan kejadian Simon penyihir? Halo, di Kisah Para Rasul. Saya minta HP silent. Simon penyihir melihat bagaimana Petrus menumpangkan tangan dan berdoa bagi orang yang sakit dan seorang yang sakit tiba-tiba sembuh. Simon penyihir tertarik. Dia berpikir, ini kuasa mana lagi? Suhulu siapa? Dia menawarkan sejumlah uang kepada Petrus dan dia berpikir dia bisa beli itu karunia. Betul? Petrus tengking dia. Dia bilang, Petrus berkata apa? Terkutuklah kamu dan uangmu. Jangan kamu berpikir kamu bisa beli karunia roh ini dengan sejumlah uangmu. Simon si penyihir, dia berguru bagaimana menyihir dengan banyak orang dengan sulapnya dia. Nah, Simon si penyihir berpikir, ini pasti ilmu baru lagi nih. Sama seperti suhu-suhu gua yang dulu tinggal gua kasih dia uang, dia ajarin gua mesti bertapa, gua mesti puasa di gunung mana, gua daki deh itu gunung.
Tidak bisa. Karunia Roh Kudus, bukan roh sihir dan tenung yang kamu dan kita bisa beli. Tidak bisa. Karunia Roh Kudus hanya diberikan pada orang-orang tertentu secara khusus. Jangan berpikir semua orang bisa bergerak dengan karunia-karunia Roh Kudus loh. Kalau saudara hari ini bisa berkarunia minimal satu, bisa berkarunia bahasa roh, ya, Shantana Mahaika nama lamalaya santineme. Bersyukurlah karena banyak orang yang tidak diberikan karunia untuk berbahasa roh. Ayo, serius. Pengalaman saya waktu kecil di usia 12-13 tahun. Saya dulu itu sudah sering dengar khotbah Engkong Yusak. Saya kepengen bisa berbahasa roh seperti Engkong Yusak. Sampai saya catat itu kata demi kata bahasa rohnya, saya catat panjang. Saya hafalin, nggak hafal-hafal. Sampai satu hari saya ngerti ini bahasa roh. Hanya kalau engkau terima Yesus dan engkau terima Roh Kudus, tandanya cuma itu. Saya pernah ngalami masa-masa yang paling gugup. Saya catat, saya dengerin, saya hafalin, nggak pernah hafal. Ujungnya saya cuma nangkap si kata-kata, cuman kata itu tok. Satu kali saya datang ke gereja karismatik dan mereka biasa, ayo mari kita berbahasa roh. Saya lihat kiri kanan depan belakang semuanya berbahasa roh. Saya berpikir saya cuma si kata-kata, cuman itu kata yang saya ulang dan saya ulang. Saudara tahu apa yang terjadi? Datanglah Asyir tumpangin tangan ke saya, keluar, dikira saya kesurupan. Waduh, saya bilang mateng ini akibat karena saya niru. Saya berpikir bahasa roh itu saya bisa tiru. Gak bisa. Gak bisa. Ketiga, karunia roh itu sifatnya supranatural. Lu gak bisa fotokopi, lu gak bisa voice record, lu gak bisa hafalin, gak bisa lu cerna dengan intelektual kita. Keempat, karunia roh hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dan bukan roh yang lain. Yang kelima, karunia roh yang kita terima dari Roh Kudus dipakai untuk kepentingan jemaat Tuhan, untuk membangun sesama kita, bukan untuk membangun popularitas kita. Halo, itu karakteristik karunia roh. Slide berikutnya, saya mau mencoba menyimpulkan kesimpulan 9 buah karunia, bukan 9 buah, 9 karunia Roh Kudus. Ini saya masuk untuk menjelaskan satu demi satu. Sekali lagi, 9 karunia roh beda dengan 9 buah Roh Kudus. Ya, jangan saudara mengidentify bahwa karunia roh sama dengan buah roh. Enggak sama. Enggak sama. Oke? Pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia hikmat adalah kemampuan supranatural untuk menjelaskan atau menjabarkan rencana Tuhan, atau menjelaskan secara detail rencana Tuhan melalui tanda-tanda, melalui simbol, melalui angka, melalui sebuah bentuk gambar atau apapun juga. Itu karunia berkata-kata dengan hikmat, teka-teki, perumpamaan. Saudara kalau baca di Perjanjian Baru, itu ada kitab Matius, Markus, Lukas dan lain sebagainya. Tuhan Yesus itu paling sering dan paling senang kalau ngajar lewat perumpamaan. Betul? Ada perumpamaan yang gampang dimengerti, ada yang susah sekali untuk dimengerti. Betul? Betul ya? Nah, salah satu contoh, pada waktu ada seorang
anak muda yang kaya datang ke Tuhan. Dan dia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Betul, masih ingat? Tuhan Yesus tanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Tauratmu? Kasihilah Tuhan Allahmu, bla 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 bla." Betul ya? Anak muda yang kaya, "Oh, itu aku sudah lakukan." Betul. Yesus dalam hati, hebat nih bocah. Terus Yesus tanya, "Apa lagi? Kasihilah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Betul ya? Yang terakhir, Tuhan cuma nantang. Dan Tuhan melihat hati anak muda ini. "Jualah semua harta milikmu, bagikan kepada mereka yang miskin, kemudian ikut aku." Di titik itulah si orang kaya itu, "Waduh, hartaku akeh." Tuhan Yesus cuma jawab itu. Dan waktu Tuhan menjawab itu, anak muda yang kaya ini nggak berkutik. Kenapa? Karena dia terikat dengan harta yang banyak. Akhirnya kemudian anak muda yang kaya ini berbalik dan pergi meninggalkan Yesus. Waktu anak muda yang kaya ini pergi meninggalkan Yesus, Tuhan berbalik dan melihat anak-anak muridnya dan bergumam, betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Masih ingat ayat itu? Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu yang ada di sini baca firman loh. Terus anak murid-muridnya yang mendengar gumaman Yesus itu bertanya, "Loh, kalau begitu guru, siapa yang bisa masuk surga?" Sampai Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang yang kaya masuk kerajaan surga. Betul ya? Itu sebabnya menjadi hiruk pikuk, gonjang ganjing di tengah-tengah para 12 murid. Kalau begitu siapa dong Tuhan? Unta yang segitu gede nggak bisa masuk ke lubang jarum. Tapi orang yang kaya sesulit itukah? Mereka bertanya. Kalau begitu siapa yang bisa masuk surga? Betul? Itu perumpamaan. Itu peribahasa. Nah, kita butuh karunia dengan hikmat untuk bisa menangkap, mengerti message yang terselubung di dalamnya. Halo, karunia berkata-kata hikmat adalah sebuah karunia untuk mengerti misteri yang ada di belakang itu. Baik itu sebuah kejadian, lewat simbol, lewat angka, atau lewat sebuah perumpamaan. Makanya orang-orang yang punya karunia nabi atau orang-orang yang punya panggilan nabi, prophetic message, itu tidak gampang dicerna. Sama seperti kalau kita dengar khotbah di gereja oleh pendeta, oleh mereka yang secara umum. Karena di dalamnya seringkali terkandung misteri-misteri atau pesan-pesan Tuhan yang terselubung. Dan kita butuh karunia ini. Kita butuh karunia untuk mengerti dengan hikmat. Artinya ada banyak perkara, ada banyak hal yang tidak bisa kita cuma hanya lihat apa adanya secara luarnya toh. Kita butuh karunia hikmat untuk bisa menerjemahkan ini pesannya apa dari sebuah surat yang tersirat apa. Itu karunia berkata-kata dengan hikmat. Salah satu orang yang bergerak dengan karunia berkata dengan roh hikmat adalah Yusuf. Kita bisa baca di Kejadian pasal yang ke-40 dan Daniel. Kita nggak usah buka lah, saya ceritakan aja deh, saudara percaya aja. Saudara nanti sampai di rumah, saudara buka lagi dan pelajari lagi. Dua contoh manusia yang bergerak dengan karunia hikmat yang sangat luar biasa. Pertama Yusuf. Yusuf memang punya karunia mimpi.
Tetapi bukan cuma sekedar mimpi. Banyak orang punya mimpi, banyak orang bisa bermimpi. Para ahli psikologi berkata, mimpi itu kan bunga tidur. Setiap orang bisa mimpi. Persoalannya, saudara dan saya bisa diberikan mimpi, tetapi apakah engkau mengerti setiap mimpi ada sebuah kandungan di mana Tuhan berbicara kepada kita? Seberapa banyak saudara bermimpi dan saudara sampai hari ini nggak ngerti mimpinya apa? Ya udah, lewat, bye bye. Kita anggap sebagai apa? Oh, bunga mimpi, kecapean. Mungkin karena saya kecapean dan jiwa saya terbawa sampai akhirnya saya terbawa ke dalam mimpi. Enggak. Zaman dahulu perjanjian lama, Tuhan itu banyak berbicara lewat mimpi kepada hamba-hambanya para nabi. Orang yang punya karunia berkata-kata dengan hikmat, orang dia bisa menerjemahkan, bisa menjabarkan, bisa melihat jauh ke dalam. Baik itu mimpi, baik dalam sebuah kasus, baik dalam sebuah persoalan yang muncul yang sedang dihadapi oleh jemaat. Ini butuh, ini karunia. Saudara kalau punya satu karunia berkata-kata dengan hikmat aja, saudara udah kayak peramal yang diundang kemana-mana. Serius, termasuk ilmu Hong Shui itu di dalamnya. Saudara jangan dikirain, gue kenapa lari ke Hong Shui? Karena Hong Shui itu sebetulnya ilmu yang ada di dalam karunia berkata-kata dengan hikmat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Persoalannya anak-anak Tuhan mempelajari firman Tuhan setengah-setengah. Sumbernya dari mana? Dari Alkitab, dari sumber kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan mereka mempraktekkannya. Oke? Yusuf punya karunia berkata-kata dengan hikmat. Dia ngerti misteri apa yang sedang dimimpikan oleh Firaun dan dia menerjemahkannya. Dan karena hasil dia menerjemahkan, karena ada karunia hikmat inilah akhirnya Mesir bisa menyiapkan sebuah gudang makanan untuk menghadapi kekeringan dan kelaparan di depan. Persoalannya kebanyakan kita, semalam aku mimpi. Dia ceritakan mimpinya. Udah stop, berhenti di situ. Ya kan? Tapi seberapa banyak yang bisa kemudian memberikan keterangan dan penjelasan mimpinya saya tentang ini maksudnya ini dan ini dan ini dan ini. Kebanyakan kita hanya bermimpi dan stop di situ dan hanya menceritakan mimpinya tanpa bisa kita menerjemahkan makna daripada mimpi itu. Hello. Seberapa banyak yang alami? Jujur, saya butuh kejujuran saudara. Angkat aja bu, nggak usah malu-malu. Kita nggak perlu malu-malu. Saudara banyak dikasih mimpi, tapi nggak mudeng mimpinya apa. Betul? Kita bertanya-tanya. Kita berdoa, Tuhan ini mimpinya apa? Kita diajari, kalau mimpinya jelek, batalin. Betul ya? Berhenti di situ. Ya kan? Terus batalin kalau mimpi. Ini contoh. Terus kita mimpi seseorang, si A mengalami kecelakaan, tabrakan misal, terus mati, meninggal. Waktu kita sampaikan kepada si A, semalam saya mimpi kamu loh, kamu mengalami kecelakaan, terus mati. Waduh, dalam nama Tuhan Yesus aku batalkan. Ya kan? Kita sudah terbiasa diajarkan cuman sampai dibatalin toh. Lumayan loh sudah dibatalin. Artinya mimpi lu nggak boleh terjadi. Ya kan? Tapi persoalannya nggak berhenti di situ. Dengan orang yang punya karunia bisa berkata-kata dengan hikmat. Orang yang bergerak dengan karunia berkata-kata dengan hikmat, dia akan minta, kamu mimpinya begini. Dia akan tanya, waktu kamu mimpi kondisimu seperti apa, dalam mimpi seperti apa. Banyak orang nggak bisa menjelaskan loh. Ya, banyak orang, ya pokoknya gue mimpi. Coba ingat lagi, waktu kamu mimpi, kamu coba lihat sekelilingmu. Namanya orang mimpi kok disuruh lihat sekeliling. Bisa.
Harus ada karunia ini. Kalau nggak ada karunia ini, kita cuma hanya melihat sebuah mimpi sebagaimana mimpi itu. Dan kita akan sangat kehilangan message yang Tuhan coba pesankan buat kita. Halo. Jadi mulai sekarang kalau saudara bermimpi, nggak ngerti maksud dan pesan mimpi di balik itu, berdoa minta karunia berkata-kata dengan hikmat. Supaya aku ngerti, entahkah itu mimpi buat diri saya sendiri ataukah itu mimpi buat orang lain. Tujuannya apa? Supaya kalaupun itu mimpi buat orang lain, waktu kita menyampaikannya nggak tambah pusing orang yang kita mimpiin. Halo, berapa banyak orang yang mimpiin kita diceritain mimpi, kita dikasih tahu, kita tambah pusing gara-gara itu mimpi. Itu kadang-kadang bisa mempengaruhi seluruh kegiatan kita. Banyak orang jadi uring-uringan, banyak orang jadi nggak ngerti gara-gara terpengaruh secara emosi, gara-gara mimpi. Dimimpiin kecelakaan dan mati, jadi mikir ke mimpinya, tapi tidak bisa menangkap message dan pesannya. Halo, berhenti. Tanpa sadar, orang-orang yang punya mimpi ini, yang tidak diimbangi dan tidak diiringi dengan karunia hikmat, itu seringkali menjerat seseorang dengan mimpinya tanpa sadar. Dan saya berdoa setelah kelas ini kita akan tahu bergerak di karunia mana, dan karunia mana yang kita butuh minta sama Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh dan melatih diri kita tidak menjadi orang yang setengah-setengah. Saudara jangan jadi produk yang setengah-setengah. Produk yang setengah-setengah itu produk gagal. Kalau mau jadi sekalian, jangan setengah-setengah. Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, tapi jangan setengah-setengah, itu pilihan. Amin. Kedua, sudah cukup ya, Daniel itu lebih luar biasa lagi. Kalau saya jelasin satu-satu nggak cukup 2 minggu, makanya saya berkata 4 minggu, persoalan masalah waktu. Jadi saya singkat. 2, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini satu demi satu. Nanti kalau ada saudara yang saudara masih kurang jelas di karunia mana, saudara boleh bertanya. Kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, karunia ini bukan pengetahuan biasa, bukan pengetahuan yang kita dapat waktu kita sekolah, pelajaran IPS, IPA, agama, PMP, atau nggak tahu ya. Sekarang masih ada ya pendidikan moral Pancasila. Dulu saya ngalami pendidikan moral Pancasila. Sekolah sekarang nggak ada lagi pendidikan moral Pancasila ya. Makanya banyak murid yang tidak saya nggak tahu. Oke, ya bukan pengetahuan yang umum yang seperti itu ya. Tetapi karunia ini adalah karunia bisa mengetahui kejadian di masa lampau, di masa belasan tahun yang sudah lewat, yang bahkan orang yang ngalami udah lupa. Oke, itu karunia berkata-kata, itu karunia dengan pengetahuan. Oke, yang rahasia atau keadaan aktual seseorang. Atau misalnya begini, saudara pernah nggak sih ditembak oleh seorang hamba Tuhan dan berkata, ibu yang sebelah sana ujung berdiri, Tuhan berkata ampuni suamimu, karena waktu engkau masuk di pintu itu engkau sedang jengkel, engkau sedang marah, bahkan engkau sedang hampir tidak mau masuk ke gereja untuk beribadah karena engkau sedang marahan dengan suamimu. Ya, nah itu karunia pengetahuan. Nah, si ibu yang bersangkutan, kok lu tahu sih? Dalam hati dia ngomong. Tapi kenapa hamba Tuhan yang ada di mimbar bisa tahu? Karena dia bergerak dengan karunia pengetahuan. Artinya Roh Kudus sedang berkata, orang itu sedang menghadapi itu dan sampaikan apa yang menjadi pesanku buat dia. Itu karunia pengetahuan. Oke? Orang itu bahkan baru duduk, baru masih ngomong nih di dalam hatinya. Kok orang itu bisa tahu? Nah, itu karunia pengetahuan. Nah, karunia pengetahuan juga
seseorang yang dimana Roh Kudus menyingkapkan sebuah kejadian yang mungkin seseorang mencoba sembunyikan. Mungkin kejadian itu sangat menyakitkan hatinya, atau bisa juga kejadian itu sangat membuat aib, malu buat keluarga. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu, bahkan termasuk sang suami atau sang istri, orang yang terdekat sekalipun. Kok bisa tahu? Nah, ini karunia pengetahuan. Ya, jangan tanya dibocorin sama siapa, tanya sama siapa. Enggak, ini karunia pengetahuan. Kalau engkau sudah dibisikin sama orang, terus kamu tembak sama orang, itu bukan karunia pengetahuan, itu namanya ya, karunia pengetahuan itu murni. Nggak ada orang yang kasih tahu dan dia nggak baca koran, dan tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu dan dia ngomong. Itu karunia pengetahuan. Oke, cukup paham ya? Oke. Ketiga, slide berikutnya, Kak. Slide berikutnya, karunia iman supranatural. Ini juga karunia yang berbeda. Saya minta karunia ini sudah lebih dari 10 tahun. Dan jujur, saya kadang karunia iman supranatural itu bisa bekerja on off dalam hidup saya. Saya belum mendapatkan secara real ini karunia bekerja dalam hidup saya. Karunia iman yang kuat atau sebuah kewibawaan. Oke. Kewibawaan yang besar secara tiba-tiba, saudara bisa baca ini. Nah, karunia iman ini bukan iman seperti saudara. Semua orang pasti punya iman, betul? Kalau saudara nggak punya iman, saudara nggak mungkin mau duduk di sini sekian jam dan dengar celotehan orang. Siapa sih lo? Karena imanlah yang menggerakkan saudara. Datang, sekalipun lu nggak kenal gua, sekalipun gue belum terkenal, belum terpampang di koran, itu siapa sih? Pokoknya lu datang, ada sebuah gerakan, ada sesuatu yang Tuhan dorong, yang Tuhan taruh. Ya udah, gue datang deh. Itu iman. Nah, yang saya maksud dalam karunia iman supranatural bukan iman yang seperti itu. Karena firman berkata, barang siapa yang mau datang kepada Tuhan, dia harus punya iman, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Nah, itu iman yang bukan karunia. Nah, karunia iman yang supranatural adalah sebuah betul-betul karunia iman, sebuah perbuatan yang ajaib, sebuah kekuatan atau sebuah kewibawaan yang luar biasa. Saya nggak bisa menjelaskan secara detailnya, tapi saya mau kasih contoh demi contoh 2 hamba Tuhan yang bergerak dengan karunia iman yang supranatural. 1, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin Junior. Saya mendengar kesaksian Kenneth Hagin Junior waktu beliau awal-awal memulai sebuah pelayanan, membangun yang akhirnya ada universitas yang terkenal di Oklahoma kalau saya nggak salah. Itu namanya Oral Roberts University kalau saya nggak salah. Waktu memulai universitas ini, membangun gedung ini, mereka nggak punya uang, mereka nggak punya landasan. Dan waktu hamba Tuhan ini berjalan, hamba Tuhan ini tiba-tiba melihat sebuah gedung tingkat sekian puluh lantai. Dan di dalam kendaraan atau mobil yang disupiri oleh sopir, tiba-tiba hamba Tuhan ini berkata, stop di sini, buka jendelamu. Dia tunjuk itu gedung. Dan tiba-tiba hamba Tuhan ini berkata, aku akan punya gedung ini tahun depan. Supir dan ajudan yang ada di dalam mobil itu, sorry, dia tanya, tahun depan aku akan punya gedung itu. Hari itu mereka baru mendoakan akan membuat sebuah universitas.
Dan sekian hari setelah mereka rancang mau buat universitas, uang belum ada, penggalangan dana pun belum dikerjakan. Saldo di bank nol. Dan hamba Tuhan itu berkata, tahun depan aku akan punya gedung sekian puluh lantai kalau aku nggak salah. Semua orang yang mendengar itu terperanjat, kaget, termasuk senior pastor asosiat daripada Kenneth Hagin. Dia bilang, Pak, yang bener aja loh, 1 tahun bangunnya aja butuh 1,5 tahun sampai 2 tahun bangunnya tok loh. Kalau tersedia dana ada, bangunnya saja butuh 2 tahun. Dia bilang, tutup kacanya, tahun depan aku akan punya itu gedung. Simple. Hari demi hari berlalu, nggak ada satu orang pun yang tahu itu gedung. Itu gedung mereka nggak beli, diserahkan ke mereka. Itu karunia iman supranatural. Itu karunia iman. Dan waktu Kenneth Hagin ditanya, kok Bapak bisa ngomong begitu tiba-tiba? Dia berkata, tiba-tiba saya tahu Tuhan taruh ada sebuah firman perkataan, tahun depan aku kasih. Aku cuma ikut niru apa yang Tuhan taruh. Saudara kalau punya karunia ini, saudara nggak bisa sembarangan nunjuk, gue mau gedung itu, gue mau rumah itu, nggak bisa. Enak aja. Lu kira the God's finger? Nggak bisa. Dan orang yang punya karunia iman ini spektakuler. Banyak orang mau kejar ini. Tapi banyak orang juga tidak pernah ngerti dan tidak pernah tahu. Mereka berpikir mereka bisa nunjuk seenaknya mereka. Nggak bisa. Betapa bahayanya kalau karunia Roh Kudus ini kita pakai seenak kita, seperti yang kita mau. Nggak bisa. Ingat ya, karunia roh apapun karunia roh yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara nggak bisa pakai buat kepentingan aku dan diriku. Nggak bisa. Kita nggak bisa memanipulasi Roh Kudus. Nggak bisa. Nanti kita akan sampai di ujung itu. Oke. Kedua, salah satunya adalah Maurice Cerullo juga punya pengalaman seperti itu. Punya karunia iman yang hebat luar biasa. Mereka bisa punya karunia iman untuk membangun sebuah tempat ibadah yang besar dengan gedung yang sangat mewah, karena mereka dapat rema dari Tuhan. Dan karunia iman itu harus ada. Kalau kita sudah dapat rema, tapi kalau kita nggak dapat karunia iman supranatural, nggak jadi, saudara. Serius, nggak jadi. Terus satu lagi yang saya mau cerita, Maurice Cerullo juga pengalaman. Satu kali beliau itu masuk ke pelayanan waktu masih usia-usia awal. Beliau itu suka misi, pelayanan ke tempat-tempat kayak Afrika yang miskin, yang kecil, yang tidak punya fasilitas macam-macam. Dan sedangkan dia harus pelayanan sampai ke ujung sono. Dan waktu itu Maurice Cerullo masih belum punya banyak fasilitas lah. Helikopter pribadi pun juga masih belum. Satu kali dia harus masuk ke sebuah hutan mana Amazonia mana yang terpencil untuk memberitakan Injil. Dan pesawat nggak ada satupun yang sampai ke titik itu. Dan satu kali lewat sebuah channel dan link, akhirnya mereka sewa satu helikopter yang bisa muat 10 orang, lumayan cukup besar. Dan itu sangat canggih sekali. Dan waktu beliau melihat itu helikopter, dan dia ketawa ngakak, dia bilang, Tuhan, aku butuh yang kayak begini, bukan cuma satu, aku butuh 5. Pastoral yang ada di sekeliling kiri dan kanannya berkata, bos gua lagi teler, bos gua lagi mabuk, satu aja kita minjem, kita sewa, Pak, lu minta 5 sekarang. Dia ketawa sampai ngakak. Aku butuh 5 Tuhan. Aku butuh terobosin tempat-tempat daerah terpencil yang pesawat nggak bisa masuk. 5. Itu karunia iman supranatural.
Seiring dengan perjalanan beliau, satu demi satu yang beliau katakan dan beliau ucapkan dadakan sadep sanyet, itu momentum itu jadi. Itu karunia iman. Boleh nggak Bu? Aku minta. Boleh-boleh aja lu minta sama Tuhan. Persoalannya Tuhan kasih apa enggak, kan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, kita menginginkan boleh nggak? Boleh. Tapi jangan salah sembarangan nunjuk. Gak bisa. Itu karunia iman supranatural. Ada lagi karunia iman supranatural dalam hal kesembuhan. Saudara pernah melihat karunia iman supranatural dengan karunia kesembuhan gandeng jadi satu. Saudara pernah lihat, saya belum melihat secara faktanya, tapi saya lihat secara rekaman video. Ada seorang hamba Tuhan, saya nggak lupa siapa namanya. Orang sudah nggak punya tangan, puntung. Memang lahirnya puntung, bukan karena kecelakaan ya. Lahirnya memang puntung. Didoakan sama seseorang hamba Tuhan, namanya siapa saya lupa. Itu tangan yang puntung, lahir puntung. Tubuh tangan persis dengan tangan sebelah kanannya. Itu karunia iman supranatural dengan karunia kesembuhan gandeng jadi satu. Orang-orang masyarakat jemaat yang menikmati dan nonton hari itu kebetulan nggak banyak. Yang menyaksikan kejadian itu hanya kurang lebih sekitar 10-15 orang. Dan waktu itu dan zaman itu rekaman video tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang heboh. Hari itu hamba Tuhan pasti diundang kemana-mana. Udah jadi dukun, udah jadi dewa. Percayalah. Tapi itu terjadi sekian puluh tahun yang lalu, yang lampau. Yang dimana media digital tidak secanggih hari ini. Saudara pernah lihat? Saya sendiri belum pernah lihat. Sejujurnya saya baru dengar cerita kesaksian itu ada. Dan yang aneh, itu bukan hamba Tuhan yang ada di kota yang dipakai. Hamba Tuhan yang ada di kampung-kampung, yang di desa-desa yang sederhana, yang bahkan penginjilan aja nggak pakai sepatu, nyeker. Dan itu kebanyakan mereka yang dipakai oleh Tuhan. Tunggu, saudara tanya saya, ibu lihat? Enggak, saya nggak lihat. Tapi saya dengar ceritanya, dan dari cerita kesaksian, dari kesaksian dan berkata itu orangnya, karena orangnya masih hidup. Oke, itu bukan kecelakaan, tapi lahir karena sudah kondisi tidak punya, tangannya memang puntung. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Oke, saudara, karunia menyembuhkan bukan sembuh dari apa, itu enggak spektakuler. Sembuh dari apa? Ini lu bisa jerawat. Udah nggak usah bicara yang begitulah. Saya nggak bicara soal yang begitu. Oke? Kalau yang kayak begitu, kadang-kadang kita orang Kristen sudah nggak butuh Tuhan lagi, udah langsung ke apotek. Kalau itu yang menjadi kesaksian, oh ya ibu kesaksian apa? Iya saya sembuh apa? Sembuh ini kebiasaan. Yang kayak gitu juga gue bisa. Nah, karunia untuk menyembuhkan sesuatu yang spektakuler, yang dahsyat, yang orang berkata dokter, para ahli, para profesor yang sudah angkat tangan, tapi Tuhan sanggup. Itu menyembuhkan. Terus banyak orang bertanya, kalau orang yang bergerak dalam karunia menyembuhkan, saudara baca ya, para revivalist, para yang membawa lawatan, yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, karunia, membawa karunia, menyembuhkan dan lain sebagainya. Di akhir daripada hidupnya kebanyakan mereka itu meninggal karena sakit. Contoh, Nabi Elisa. Elisa kurang spektakuler apa? Dia buat mujizat 2 kali lipat dari Elia, betul? Dia membangkitkan anak daripada wanita Sunam. Dia lewat Elisa Tuhan menyembuhkan Naaman yang sakit kusta, yang di zaman itu udah ibaratnya HIV, penyakit yang susah disembuhkan. Sembuh. Tapi saudara baca di akhir hidupnya Elisa itu menderita sakit sampai kematian.
Itu artinya karunia roh, baik itu menyembuhkan, baik karunia iman, nggak bisa lu pakai seenak jidatmu. Halo? Kalau seandainya bisa kita pakai sesuka-suka kita, semau-mau kita, sesuai dengan kebutuhan kita, kenapa orang yang punya karunia menyembuhkan, kenapa tidak nggak sembuhkan sendiri sakitnya? Saya mau nanya. Halo? Itu artinya 9 karunia Roh Kudus. Jangan berpikir ya udah, kalau aku tinggal minta, aku tinggal ingini, aku pakai buat untuk kebutuhanku. Belum tentu. Dan itu nggak bisa. Paham ya? Lewat karunia mengadakan mukjizat yang kelima. Karunia ini adalah mengadakan sesuai perintah Tuhan, menciptakan tanda-tanda heran yang ajaib, yang teknologi nggak bisa tiru. Ya, jangan kamu manipulasi manusia dengan memakai teknologi dan lain sebagainya, atau dengan usaha manusia. Oke, contoh sangat sederhana, air menjadi anggur. Saya bisa bikin anggur, tapi saya tidak bisa merubah air putih menjadi anggur, nggak bisa. Oke, kami di pelayanan kami produksi anggur perjamuan, tapi dari air putih diproses. Saya tidak bisa pakai air putih dan saya berdoa jadi anggur, nggak bisa. Oke, itu proses by proses. Tapi karunia mengadakan mujizat, Yesus membuat air dan itu tiba-tiba berubah menjadi anggur. Itu mujizat. Kemudian pada waktu Yesus berjalan di atas air, mungkin ada beberapa pesulap-pesulap hebat membuat trik berjalan di atas air. Tapi saya mau berkata, suruh dia jalan 1 kilo, saya kepengen lihat dia tenggelam di keberapa meter dia tenggelam. Saya pengen lihat aja. Saudara lihat, saya sebutkan beberapa nama hebat, orang-orang yang memanipulasi dengan teknologi dan lain sebagainya. Tuh bisa jalan di atas air, jalan terus dia berhenti di situ. Lu jangan cuma jalan beberapa meter, lu berhenti terus lu videoin. Oh bisa tuh jalan di atas air, yuk jalan terus. Jangan cuma jalan di atas kolam renang di laut dong. Suruh dia jalan. Mujizat Musa atas perintah Tuhan membelah itu Laut Merah. Itu mujizat. Oke, next. Saya tidak terlalu banyak bahas soal itu. Slide berikutnya. Ini karunia bernubuat. Ini karunia bukan nubuat, ini karunia bernubuat. Bahasa Inggrisnya aja prophesy. Mirip dengan kata prophet. Oke. Bernubuat, mengucapkan atau menyampaikan pikiran dan isi hati Tuhan. Jadi orang yang bernubuat bukan engkau sudah menyampaikan apa yang orang itu rasa, yang kamu rasa, yang kamu lihat, yang aku lihat. Tapi orang yang bernubuat, dia sedang menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dia sedang menyampaikan apa yang Tuhan lihat, kasih tahu ke orang itu. Oke, jadi bernubuat adalah mengucapkan atau menyampaikan pikiran dan isi hati Tuhan tentang suatu hal atau suatu keadaan yang di masa depan akan terjadi, atau Tuhan akan memberitahukan sesuatu yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Tapi intinya bernubuat adalah menyampaikan sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup orang itu di depannya. Tuhan selalu berbicara tentang masa depan. Amin. Tuhan, waktu orang bernubuat, bisa aja seseorang itu menyampaikan apa yang terjadi di masa lampau dan apa yang terjadi yang sekarang. Tapi inti daripada nubuatan adalah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan pikiran Tuhan untuk masa depan.
Tuhan selalu melihat masa depan. Ini bedanya nubuatan dengan ramalan. Siapa yang suka ngeramal, baca bintang Virgo, bintang ini, bintang itu. Mereka nggak yang membedakan ramalan orang Kwamia dengan nubuatan satu. Ramalan dalam bentuk apapun dengan kuasa kegelapan dan iblis dan semua dengan semua cara pandangnya dunia, mereka tidak bisa menyampaikan apa yang ada di masa depan. Tapi nubuatan yang dari Roh Tuhan, Tuhan melihat yang di masa lalu, Tuhan menyampaikan apa yang di masa sekarang, tapi Tuhan memberitahukan, ini loh isi hatiku, ini loh rencanaku untuk engkau di depan, yang dimana iblis nggak bisa kasih tahu. Itu nubuatan. Ini yang membedakan ramalan dengan nubuatan. Karena iblis tidak serba maha tahu, enggak. Tapi Tuhan maha tahu. Iblis hanya bisa menceritakan yang terjadi sekarang dan masa lampau. So what next? Karena itu yang paling penting. Itu Tuhan. Tuhan berkata, enggak peduli apa yang sedang terjadi di masa lalumu. Enggak peduli masa sekarangmu engkau stuck. Tapi dengarkan aku, kata Tuhan. Aku menuliskan engkau di telapak tanganku. Dari rahim ibumu aku sudah pilih kamu, kata Tuhan. Aku panggil kamu dan aku tarik kamu keluar untuk sebuah maksud penyelamatan di depan. Itu masa depan. Tuhan selalu berbicara tentang masa depan seseorang, atau Tuhan selalu berbicara tentang masa depan sebuah bangsa atau sebuah kota atau sebuah komunitas. Tuhan selalu melihat jauh. Itu bedanya dengan iblis. Iblis cuma hanya bisa memberitahukan, menjelaskan yang ada di masa lalu, tapi nggak bisa menceritakan dan tidak bisa menyiapkan yang ada di masa depan. Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh beda dengan karunia bahasa roh. Oke, nanti saya jelaskan supaya nggak tumpang tindih. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Ini kata Rasul Paulus. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti kalau gitu kita nggak perlu pakai bahasa roh dong. Perlu. Tapi bahasa roh yang pribadi punya maksud dan tujuan yang berbeda. Lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali Paulus berkata, orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ya, jadi orang yang bernubuat menyampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh banyak orang, itu punya power, punya kekuatan, seolah-olah Tuhan itu berbicara langsung kepada jemaat itu. Yang dimana tujuan dan intinya adalah membangun hidup seseorang, atau membangun hidup sebuah bangsa, atau kembali membangun sebuah komunitas atau sebuah kelompok. Paham ya? Tapi Paulus berkata, kalau kamu cuma bahasa roh dan kamu nggak minta karunia untuk menerjemahkan bahasa roh yang sedang kamu sampaikan itu maknanya apa, ya kamu nggak bermakna. Bahasa rohmu itu cuma kosong di udara. Kamu nggak bangun siapa-siapa. Jemaat tidak dibangun, jemaat tidak terbangun, jemaat nggak ngerti, jemaat nggak nangkap apa pesan Tuhan. Nah, yang dimaksud Paulus di sini, kalau engkau berbahasa roh, tapi juga kamu harus minta karunia untuk menerjemahkan bahasa roh itu maknanya apa. Sampaikan ke jemaat, supaya jemaat yang dengar dibangunkan imannya. Artinya dua karunia yang digandeng jadi satu, karunia berbahasa roh dan karunia untuk menerjemahkan, itu sama dengan kekuatannya adalah nubuatan.
Itu sebabnya di 1 Korintus 14 ayat 31, sebab kamu semua boleh bernubuat, kata Paulus, seorang demi seorang. Nanti kita akan praktek. Saudara berkata, Bu, saya belum bisa bernubuat. Nah, itu fungsinya kelas ini ada. Oke? Tapi saya bukan nabi. Tenang aja. Tidak semua yang bernubuat itu nabi kok. Dari awal saya sudah bilang, ya. Jadi nggak usah terintimidasi dengan kata nabi atau nabiah. Please lah. Saya di mana-mana juga tidak berkata saya Nabi Elisa Maria Ira. Nggak pernah. Saya lebih suka dengan evangelis Elisa Maria. Terkecuali mereka yang sudah tahu saya bergerak di karunia ini, mereka akan bersikap berbeda. Kalau kemana-mana, saya lagi bikin arrange jadwal di Korea. Saya nggak berkata saya Nabiya Elisa Maria, Pak. Saya kenalkan diri. Enggak. Saya terbeban dengan kata nabi. Benar deh. Saya lebih bebas, lebih free. Orang nggak tahu siapa, saya cuma evangelis, saya mau ke Korea, boleh nggak saya mampir ke gereja Bapak? Boleh nggak saya kunjungi saudara? That's it. Mau buat apa? Saya cuma pengen menyampaikan pesan Tuhan. Oh ya? Ya. Yang tadinya pintu tertutup, sekarang terbuka celah kecil. Karena jadwal belum semua masuk. Baru ada jadwal 1 di kota Gwangju. Yang di sel, saya lagi bergumul, Tuhan celah kecil. Tapi nggak ada gereja, celah kecil cukup buat Tuhan bergerak. Dan saya lagi menerobos ke situ. Habis pengajaran ini, saya berangkat. Yang mau ikut boleh aja. Oke. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Jangan lu ikut gua terus jangan mentang-mentang kesel terus ikut gua fokusnya ke pelayanan, maunya lu fokusnya ke jajanan, makanan, facial, hayya, lu berangkat sendiri aja. Ini cuma intermezzo aja. Saya hubungi beberapa teman orang Indonesia yang sudah menetap di Korea. Dan mereka mengembalakan jemaat Indonesia. Itu kan banyak pekerja-pekerja dari Indonesia yang bekerja di sana. Ada juga gereja GPDI dan lain sebagainya. Kemarin saya baru follow up. Saya tanya, Pak, jadwalnya kapan? Hari apa? Jam berapa? Bentar ya Bu, segera saya update. Karena saya harus membatalkan jadwal yang sudah tersusun. Jadi ternyata mereka harus reschedule kembali jadwal yang sudah tersusun rapi. Karena tiba-tiba saya datang. Boleh sih Bu, oke nggak apa-apa. Tapi tunggu ya Bu, sebentar saya kasih kabar deh 1-2 hari ini deh. Jam berapa dan di mana, bla 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 dan segala macam. Saya bilang oke Pak, saya tunggu deh. Terus terbuka celah kecil. Ada seorang teman yang punya kolega rekan kerja orang Belgia tapi aslinya orang Korea Selatan. Dan mamanya tinggal di Korea Selatan dan mamanya bergereja gereja internasional yang berbahasa Inggris. Dan mamanya seorang pendoa syafaat. Coba Tuhan kerja itu aneh dan luar biasa. Dan akhirnya saya dikasih nomor HP-nya mamanya yang pendoa syafaat ini. Saya belum hubungi. Saya berkata ke teman itu, boleh nggak arrange kalau saya bisa masuk ke gerejanya mereka, saya akan masuk. Saya bilang, saya cuma mau sharing aja deh. Izinkan saya kesaksian, saya nggak nyampaikan firman, saya bilang. Dan itu saya lagi nunggu, hari-hari ini lagi nunggu. Saya bilang, oke Tuhan, saya fokus dengan apa yang harus saya sampaikan buat saudara. Nanti selesai yang mau ikut boleh sih. Tapi ingat, fokusnya adalah pelayanan, bukan buat shopping, oke? Tapi tetap ada shoppingnya, iya ada shoppingnya adalah, oke? Oke, itu karunia bernubuat. Nah ada satu lagi cara hal yang saya mau sharekan buat saudara. Banyak orang punya masalah dengan nubuatan, mostly kebanyakan.
Beberapa di antara kita itu terjebak karena dulu mungkin pernah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan. Nubuatannya nggak jadi. Nubuatannya nggak digenapi. Siapa yang pernah alami? Angkat tangan, jangan malu. Ini kelas loh ya. Ini bukan Zoom meeting loh. Ini kelas loh. Dinubuatin begini-begini spektakuler, Bu. Aku sampai sekarang udah 7 tahun. Gua belum kelihatan awan setapak tangan pun tak kelihatan. Dan mereka berkata, ini nubuatan apa lu buat ya? Orang banyak jatuh tersandung karena nubuatan-nubuatan yang mereka berkata enggak tergenapi. Oke, ini praktis aja. Saya belajar dari banyak hal. Kenapa ada nubuatan yang tidak digenapi? Kenapa itu tidak terjadi? Ada beberapa hal. Yuk, cara untuk menguji nubuatan, apakah itu asalnya dari Tuhan, ataukah itu nubuatan keluar dari manusia yang memberikan nubuatan, atau karena apa? Ya, kita butuh uji. Jangan berkata, aku percayalah Bu Elisa pasti memberikan nubuatan. Belum tentu loh. Ya, belum tentu. Kita lihat yuk. 1, siapa yang menyampaikan nubuatan? Harus orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus. Itu harus. Kalau dia nggak percaya dan tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan nubuatan. Itu namanya ramalan dari kuasa iblis. Halo. Oke. Kedua, kesaksian. Kesaksiannya dalam bentuk apa? Kesaksiannya itu dalam bentuk bahwa nubuatan yang disampaikan oleh seseorang itu dikonfirmasi oleh orang lain yang menyampaikan. Paham ya? Atau ada konfirmasi, saudara sudah mendapat dari Tuhan, tapi saudara nggak yakin, ataupun saudara sudah dapat dari Tuhan sekian bulan yang lalu atau setahun yang lalu Tuhan sudah pernah kasih. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang memberikan nubuatan itu persis tepat yang Tuhan sudah kasih. Ada konfirmasi, ada kesaksian. Entahkah itu kesaksian dari diri kita sendiri, entahkah itu kesaksian, oh ini nubuatan yang kedua, yang ketiga dari hamba Tuhan yang berbeda-beda tentang hal yang sama. Itu cara menguji nubuatan. Oke? Yang ketiga, tujuan. Nubuatan punya sebuah tujuan, memuliakan Tuhan. Nubuatan tidak pernah memuliakan, oh hamba Tuhan itu hebat loh, Ciami. Yang Ciami itu sopo? Tuhannya yang hebat, Tuhannya yang tajam, Roh Kudusnya yang tepat, Roh Kudusnya yang hebat, bukan hamba Tuhannya. Dan pesan nubuatan itu tujuannya cuma satu, memuliakan Tuhan ujungnya. Finalnya memuliakan Tuhan. Tidak pernah mengagungkan sebuah komunitas ataupun mengagungkan sebuah figur ataupun sosok. No, itu nubuatan. Yang keempat, ini soal penggenapan. Ini yang paling banyak dilema dan menjadi batu sandungan. Bahkan orang-orang yang ada di dalam gereja maupun yang di luar gereja, ini penggenapan yang paling penting. Banyak orang berkata kalau nubuatan itu benar dari Tuhan, itu pasti genapi. Iya, amin. Amin saudara. Seberapa banyak yang saudara sudah mengalami janji-janji Tuhan itu digenapi? Saya kepengen tahu deh, pernah nggak ngalami janji Tuhan digenapi? Kalau belum pernah ngalami janji Tuhan digenapi, saya ini bertanya saudara ini, saudara ini nggak pernah berjalan dengan Tuhan, atau cuma saudara hanya jadi orang Kristen biasa yang sekedar baca Alkitab, baca, dengar firman, dengar, pulang dan tidak ada kesaksian hidup dalam hidup saudara? Saya mempertanyakan hal itu.
Kalau saudara nggak pernah ngalami dan punya kesaksian berjalan dengan Tuhan dalam hidup saudara, ngalami lika-liku jatuh bangun, lewat lembah kekelaman, berada di atas puncak gunung, sekalipun saudara nggak pernah lihat Tuhan, saya question mark kekristenan saudara. Serius. Saya mempertanyakan pengikutan saudara ke Tuhan. Serius. Nubuatan punya dua sifat. Satu, nubuatan bersyarat. Satu, nubuatan yang tidak bersyarat. Artinya gini, kalau saudara dengar sebuah nubuatan yang ditujukan dalam hidup saudara, saudara mesti perhatikan hamba Tuhan atau siapapun yang menyampaikan nubuatan itu, perhatikan. Contoh, Bu Mediana, nanti habis kelas ini, kalau saya nggak sibuk, nggak banyak konseling, ketemu aku ya jam 3 di pojok situ. Ya. Kebanyakan orang cuma nangkap setelah jam 3 ketemu aku ya di pojok situ. Dinunggu saya sampai jam 3:30. Ini Bu Elisa nggak muncul-muncul, kemana sih? Tadi bilang mau ketemu aku jam 3 di pojok sono. Dan tiba-tiba saya nggak muncul. Kalau saudara memperhatikan perkataan saya, ada syaratnya. Ya, betul ya, Bu Mediana. Kalau nanti aku nggak sibuk, aku nggak banyak konseling, nanti ketemu ya di pojok sana, ujung sebelah kanan jam 3. Iya dong. Udah nunggu jam 3:30 tuh, udah mau jam 4, gue diomelin, gue dijemput sama suami di bawah. Saya nggak muncul. Dia turun, ngomel-ngomel, baru ngajar soal karunia. Tapi janji begitu aja nggak ditepati. Ngomel, contoh, ini contoh ya. Gimana sih, bla 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 bla. Yang salah siapa? Umumnya kita ini selalu nyalakan, yang bernubuat siapa, yang kita salahkan Tuhannya. Tuhan, iya toh. Ngomel duluan. Nah, nubuatan seringkali kita ini terfokus kepada janjinya, hadiahnya, rewardnya. Tapi kita seringkali mengabaikan ada di depan kalimatnya Tuhan tuh ngomong apa. Dan seringkali itu bersyarat. Nubuatan atau janji yang dari Tuhan seperti orang mengikat sebuah perjanjian. Perjanjian ini sah apabila dua pihak yes setuju. Iya dong. Jadi coba cek dulu di hati. Seberapa banyak yang saudara merasa Tuhan ini bohong nih, nggak dikenapi. Buktinya sampai sekarang saya masih nunggu nggak datang-datang. Coba dicek dulu. Siapa ngerti, siapa tahu. Janji yang saudara dapat, nubuatan yang saudara dapat yang dari Tuhan itu ternyata di depannya ada syarat. Hello. Nah, kita ini seringkali lalai untuk melihat itunya. Kita ini sudah terpincut dengan itunya, hadiahnya. Serius. Iya apa iya? Tapi kita ini seringkali marah duluan. Udah marah, buru-buru tutup mulut. Bersyukur kalau masih bisa tutup mulut. Banyak orang sudah terlanjur, udah kemana-mana, jari juga bergerak ke medsos, kemana-mana, ngomel ini, ngomel itu. Ya, dan kita kecewa dan marah dengan Tuhan.
penggenapan. Seringkali Tuhan punya syarat. Tuhan tidak pernah lalai dalam menempati janjinya. Tapi kita yang harus belajar, salahku di mana Tuhan? Ataukah janjimu yang berlambat-lambat? Persoalannya, nubuatan orang-orang yang bernubuat karena waktu yang terbatas, ataukah mungkin hamba Tuhan yang ada di atas mimbar dan menyampaikannya dan terbatas, dia punya waktu yang terbatas juga karena harus menyampaikan firman dan lain sebagainya, dia nggak sempat menjelaskan depannya tuh seperti ini loh. Dan seringkali orang yang bernubuat itu menceritakan di ujungnya, finalnya, ya kan? Yang kita terima, kalau nubuatannya membahagiakan kita, kita kalau udah ciling-ciling berbunga, ada gambar hati, gambar bunga di atas kepala kita, yang lainnya kita nggak mikir lagi, ya toh? Seringkali kan begitu. Bahkan Tuhan memberikan sebuah nubuatan buat Daud dulu. Aku tidak akan menghapuskan kasih karuniaku dari keturunanmu kalau mereka tetap berpaut hatinya kepadaku. Serius, itu janji loh. Itu sebuah syarat. Tuhan berkata kepada Daud, kalau hati anak dan cucumu tetap berpaut kepadaku, keturunanmu bla 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 akan begini. Ya. Walaupun demikian, keturunan Daud yang kesekian tidak setia. Salomo contoh. Setelah Daud ada Salomo. Salomo contoh. Salomo sekian waktu pernah menyimpang hatinya dari Tuhan. Dan sekian tahun dia sempat terhilang dari hadapan Tuhan. Ya. Tapi karena Tuhan yang berjanji kepada Daud dan demi kasih setia Tuhan sama Daud, yang Alkitab berkata orang yang berkenan di hatiku, ujungnya Salomo diberikan kesempatan untuk berbalik. Walaupun demikian, seolah-olah kita berpikir Tuhan nggak adil. Habis Salomo, siapa anaknya? Dipecah kerajaan Israel dari tangan keturunan Salomo, Abiam. Pecah. Tuhan punya syarat. Tuhan punya syarat. Tapi ada satu nubuatan yang Tuhan berkata tanpa syarat, aku kasih. Tanpa engkau harus mengerjakan sesuatu supaya nubuatan itu digenapi, aku yang akan genapi. Nah, itu jarang-jarang banget. Kalau saudara dapat nubuatan yang seperti itu, percayalah, lu tidur-tidur nyenyak, lu gak usah mikirin, itu pasti jadi. Tetapi tidak semua nubuatan, oh karena itu dari Tuhan, pasti jadi. Belum tentu. Oke? Jadi kalau kita mesti belajar ya, nubuatan itu ada syaratnya. Penggenapan pasti dikerjakan sama Tuhan. Tapi kalau ada nubuatan yang tidak digenapi, jangan ngomel dulu. Introspeksi dan evaluasi dulu. Dan kedua, jangan ngomel ke hamba Tuhan yang bernubuat dulu. Ini palsu, sesat. Please deh, kita ini gampang sekali menghakimi. Kesalahan ada di pada kita, kita menjatuhkan penghakiman, orang lain yang menanggung. Paham ya?
Saya kayaknya harus break nih untuk supaya saudara bisa mikir. Saudara harus supaya mesinnya nggak terlalu panas. Hah? Sampai 9 aja. Ini sebentar lagi jam 12 loh. Oke ya. Oke, saya boleh angkat tangan nggak? Saya mau selesaikan 9 karunia. Habis itu kita break, kita masuk ke tanya jawab. Oke enggak? Oke ya. Soalnya sebentar lagi jam 12. Itu artinya kita molor dari jadwal ya. Boleh ya? Masih kenyang kan? Gak ada yang puasa kan? Puasa juga bablasin. Alarm saya bunyi. Kalau puasa ya udah puasain aja jam 1 aja. Yulia jam ya bisa ya, masih oke ya. Oke, yuk kita lanjut. Ini oke, yang ke-7. Cuma sebentar lagi kok, paling cuma telat 10 menit, enggak 10 jam. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Ini yang saya mau kita belajar, garis bawahi. Saya berdoa setiap kita minta karunia ini. Karunia membedakan bermacam-macam roh atau discernment. Oke? Kemampuan untuk melihat dalam dimensi roh atau alam roh. Mata roh yang terbuka. Membedakan yang dari Tuhan atau yang dari iblis. Bahkan membedakan apakah ini yang dari dunia atau dari diri kita sendiri. Ini discernment. Di kitab Yoel pasal yang kedua, karunia ini berhubungan dengan penglihatan atau vision atau mata roh kita, atau dunia paranormal berkata, oh mata ketiganya terbuka. Yang dimaksud di sini adalah mata roh ketiga atau keempat atau kelima, kenambah, terserahlah kita mau pakai istilah apa. Itu terbuka, bisa melihat sesuatu di alam dimensi roh. Nah, karunia membedakan bermacam-macam roh ini, kita bahkan bisa menganalisa, mencium ini dari diri kita sendiri, apakah ini dari Tuhan atau ini dari iblis. Nubuatan juga demikian. Kalau kita punya karunia membedakan roh, kita tahu, kita nangkap ada sebuah kesaksian di roh kita, ini bukan dari Tuhan. Tapi tidak cuma berhenti di situ. Kalau kita punya karunia roh yang satu ini, kita bisa melihat betul ini dari Tuhan, tetapi di belakang itu semuanya tercampur dengan kemanusiaan seseorang. Bisa. Inilah hebatnya, bukan hebat lah ya. Semua karunia roh, 9 karunia roh ini semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi ini pentingnya setiap kita harus minta dan inginkan karunia membedakan roh. Apalagi kehidupan dengan semua kecanggihan teknologi, semuanya bla 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 dan segala macam, teknologi bisa meniru begitu rupa semua yang kelihatannya seperti mirip Tuhan. Halo, tapi bukan Tuhan. Contoh, karunia membedakan roh juga akan membantu kita melihat sebuah kasus bukan cuma hanya bagian permukaan, tapi karunia membedakan roh akan bisa masuk sampai ke dalam jiwa dan roh seseorang. Bukankah Tuhan berkata firman itu seperti pedang yang bermata dua? Bukan cuma hanya berhenti sampai di jiwa, tapi juga tembus sampai ke roh. Kalau sudah di roh, dimensi roh, nggak ada batasan. Kalau sudah masuk ke dimensi roh, tidak ada orang yang mencoba untuk menutupi seperti apapun yang tidak dibongkar, atau tidak ada sebuah misteri yang tidak akan disingkapkan. Itu nggak ada. Itu hebatnya kita harus punya karunia membedakan roh discernment. Karunia roh ini juga akan membantu kita
untuk mengintrospeksi diri kita. Ini yang perkataan yang saya keluarkan dari mulut saya, motivasi saya apa? Mudeng. Kita ini bisa bicara kelihatannya bagus, pengajarannya bagus, tapi tidak ada orang yang tahu motivasi di balik perkataan yang bagus itu apa. Karunia discernment akan memisahkan. Ini nggak benar. Motivasimu begini, motivasimu begini, nggak lurus, melenceng 0, sekian. Roh Kudus akan berkata, balik, lurusin lagi. Untuk melihat motivasi di balik semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kelihatannya bagus loh. Itu discernment. Karunia membedakan roh inilah yang bekerja pada Petrus pada saat Ananias dan Safira datang membawa persembahan. Waktu roh Tuhan sedang begitu kuat dalam hadirat Tuhan. Dan dua orang ini menipu Tuhan. Dan Petrus berkata, apakah betul semuanya yang kamu persembahkan? Dan mereka bersepakat berkata iya. Karunia membedakan roh tahu. Enggak. Kenapa engkau berdua sepakat mendustai roh Allah? Ini karunia. Orang yang bergerak, karunia membedakan roh kuat di dalam hidupnya, enggak gampang menghakimi orang. Kenapa saya berkata karunia-karunia ini harus kita miliki, bukan sekedar untuk di pelayanan atau di gereja, di marketplace terutama. Kenapa harus ada di marketplace? Di marketplace itu kita ketemu dengan 1001 orang rupa dan motivasi yang berbeda. Itu pertama. Kedua, di marketplace itu jauh lebih banyak ikan yang harus kita jamah dan kita sentuh, dan kita bisa berkata, ketemu Yesus. Kalau di gereja sudah terbatas, orangnya itu-itu aja. Kita butuh melangkah keluar ke marketplace. Jangan fokus cuman berdiam diri di dalam gereja. Go out. Tapi jangan cuma hanya keluar, tapi bawa 9 karunia roh yang ada di dalam kita. Tunjukkan, ini loh aku punya Tuhan. Oke. Wow. Ada sebuah 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Di bahasa Indonesianya enggak begitu jelas. Kalau di bahasa Indonesianya itu tertulis dengan kata dengan begini. Kalau saya mau terjemahkan di amplified-nya. Kepada yang seorang orang memberikan kuasa untuk mengadakan bla 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 bla, itu di ayat yang ke-10 ya. Tapi di amplified-nya berkata, and to another discernment of spirit. Dalam kurung amplified-nya menjelaskan begini. The ability to distinguish sound. Dia berkata kemampuan untuk membedakan. Ada berbagai macam doktrin, falsafah, dan yang lebih parah, Amplified menjelaskan untuk membedakan apakah ini pengajaran yang dari Tuhan ataukah ini adalah kultus, sedang mengkultuskan pribadi atau figur atau seseorang atau sekelompok, engkau menyembahnya kemana. Itulah karunia discernment yang kita harus sungguh-sungguh minta. Kalau tidak, kita akan diombang-ambingkan dengan begitu banyak pengajaran. Dan tanpa kita sadar, kita begitu gampang dibawa tertarik kepada seorang figur. Dan ujungnya kita menyembah ke situ. Saya
Jujur ya, saya boleh berkata, ya saya lanjutkan lagi deh. Karena yang ke-8 slide berikutnya kan, biar kita selesaikan 9 karunia roh dulu, supaya kita berhentinya enak, nanti kita masuknya juga lebih enak. Karunia berbahasa, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, ya. Kedua karunia ini harus kita gabungkan jadi satu. Jadi artinya begini, Paulus berkata, kalau kamu cuma hanya bisa berbahasa roh, bisa karunia berbahasa roh, buat setiap kita yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda awalnya cuma satu, berbahasa roh. Tapi persoalannya bahasa roh kita seringkali enggak bertumbuh. Halo? Siapa yang pertama kali dibaptis dengan Roh Kudus, dan dari dulu pertama kali dia dibaptis dengan Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus, bahasa rohnya tetap sama. Shila bala 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 bala, sala bala 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 bala, bala bala. Cuman itu terus dan tidak bertumbuh. Coba perhatikan. Coba saudara perhatikan dan dengar karunia bahasa roh yang saudara pakai. Bertumbuh enggak? Analoginya begini, anak saudara yang umur 6 bulan berbahasa, ngomong sepatah-sepatah, betul? Tapi kalau dia sudah 1 tahun, memang sepatah-sepatah, tapi kosakatanya lebih banyak, betul enggak? Setelah dia naik umurnya jadi sudah 2 tahun, 3 tahun, masa dia masih berkata mah lagi? Atau dia sudah 4-5 tahun dan cuma hanya bisa mah, pa, dan yang lain nggak bisa. Lu mesti siap-siap nih, ini anak ada yang nggak beres. Betul nggak? Persoalannya kita ini seringkali tidak pernah memperhatikan pertumbuhan roh di dalam kita. Atau mungkin karena kita terlalu sibuk pelayanan jadi nggak ngerti lihat ke dalamnya. Kita cuma lihatnya di luar aja. Kita dolingin rumah orang lain, dolingin kota orang lain, diri kita sendiri kita nggak doling. Doling dong dalamnya. Perhatikan dong bahasa roh kita bertumbuh apa enggak. Seperti yang tadi saya berkata, kata-kata, aku cuma niru loh. Karena itu yang cuma aku bisa hafal, cuma kata-kata itu. Nah, yang dimaksud oleh Rasul Paulus waktu kita berbahasa karunia roh, engkau nggak boleh berhenti cuman sampai di situ. Engkau harus minta bisa karunia menerjemahkan ini maksudnya apa. Karena itu adalah bahasa surga. Nah, kalau kita punya karunia menerjemahkan apa yang tadi kita doakan itu, pam. Contoh begini, saudara pernah melihat waktu kita lagi berbahasa roh, kalau roh Tuhan itu memberikan karunia untuk menerjemahkan, pasti ada tiba-tiba yang tadinya kita berbahasa roh, tiba-tiba ada seseorang yang lebih nyaring, lebih kencang, lebih kuat, tiba-tiba berbahasa roh, dan tidak lama dia menyampaikan dengan karunia bahasa roh, tiba-tiba dia akan ngomong pakai bahasa Indonesia. Pam. Pernah lihat? Pernah. Itu karunia menerjemahkan. Yang orang itu nggak sadar, pokoknya aku pengen tahu ngomongnya begitu aja. Nah, orang yang punya karunia dan sedang dan sudah bergerak di karunia itu, yang nggak ngerti, nah sekarang saya kasih tahu, itu karunia menerjemahkan. Jangan lu bahasa rohnya sekarang, menerjemahkannya minggu depan, itu bukan. Nggak ada lab interpreter, nggak ada. Oke? Kalau karunia yang 8 dan ke-9 karunia berbahasa roh dan juga menerjemahkan saat itu juga. Paham ya? Pernah alami itu? Tiba-tiba kita lagi kumpulan pendoa-pendoa beberapa orang, kita bahasa roh. Kita awalnya bahasa roh biasa, tapi tiba-tiba bahasa rohnya kita lebih kencang, lebih nyaring, dan kita lebih berapi-api. Ada sebuah bonus keberanian tiba-tiba muncul. Dan waktu lagi menyampaikan awalnya berbahasa roh, tiba-tiba keluar mengalir. Tuhan berkata di tempat ini bla 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 bla. Itu penerjemahnya. Oke? Sampaikan.
Kalau kamu Tuhannya sudah berhenti di dalamnya, kamu sudah nggak ada tanda dan signal Tuhan lagi bekerja, udah berhenti, jangan lu tambahin. Lu kalau tambahin dan panjangin itu dari otakmu. Orang kebanyakan nggak tahu, nggak bisa ngeraba kapan Tuhan berhenti, kapan Tuhan bergerak. Ini yang kita masih belajar. Mudah. Kesalahan kita adalah ngerti kapan Tuhan bergerak. Harus itu. Tapi kita juga harus tahu dan paham kapan Tuhan berhenti. Kalau Tuhannya sudah berhenti, kitanya masih ngomong, itu dari kamunya. Tercampur. Karunia roh Tuhan akan beri buat setiap kita. Kita tinggal minta, mengingini begitu rupa. Tapi apakah Roh Kudus Tuhan akan memberikan buat kita atau tidak? Nah, itu urusan kita dengan Tuhan. Amin. Amin.